Kenapa rahmat di surat Az-Zumar itu terbatas? Karena tanya marbutah. Karena yang dibicarakan para pendosa yang disuruh bertobat. Apa kata Allah? Ya, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu semua. Berarti orang ini berdosa. Disuruh bertobat. Karena Allah akan mengampuni dosa mereka, berarti mereka pasti berdosa. Tapi dibuka peluang taubat dan rahmat Allah. Beda dengan Al-A'raf. Al-A'raf ayat 56, itu yang dibicarakan itu adalah orang-orang yang muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang muhsinin. Orang muhsinin itu siapa? Ini bukan pendosa. Ini orang-orang terbaik. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas tentang pesan dan makna di balik penulisan kata rahmat di dalam Al-Quran, yang ada kalanya ditulis dengan ta marbutah dan ada kalanya ditulis dengan ta mabsutah. Kita lihat surat Az-Zumar ayat 53 dan surat Al-A'raf ayat 56. Mari kita baca surat Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas dalam berbuat dosa, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu surat Az-Zumar ayat 53. Di surah Al-A'raf ayat 56, la wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah memperbaikinya, dan berdoalah kepada Tuhan dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang muhsinin, yang berbuat baik. Nah, apa yang menarik diperhatikan dari kedua ayat ini? Coba perhatikan penulisan kata rahmatullah, ya, atau rahmatullah. Di surat Az-Zumar ayat 53, rahmatullah yang artinya rahmat Allah itu ditulis dengan ta marbutah namanya. Ya, ini bentuk tunggal, ya, rahmah itu bentuk tunggal, mufrad, ya. Jadi kata rahmat itu ditulis dengan ta marbutah. Ta marbutah itu ta yang diikat. Marbutah itu artinya diikat, ya. Makanya bentuknya seperti sanggul perempuan, ya, dia diikat seperti sanggul perempuan. Lalu ada titik dua di atasnya. Itu namanya ta marbutah, karena dia diikat. Ya, marbutah itu artinya diikat. Nah, sementara di surah Al-A'raf ayat 56, kata rahmatullah itu ditulis dengan ta mabsutah namanya. Mabsutah itu artinya tanya yang terbuka, yang tidak marbutah. Kalau marbutah itu begini, dia diikat. Tapi kalau mabsutah itu dia begini, lepas. Itu namanya mabsutah. Mabsutah itu luas, lapang, lepas, ya.
Jadi rahmat itu bisa ditulis dengan ta marbutah, rahmat dengan ta marbutah, bisa ditulis dengan ta mabsutah. Nah, jadi para hadirin jangan menyalahkan pula kalau nanti kalimat Assalamualaikum warahmatullah, rahmat itu ditulis dengan ta mabsutah, jangan disalahkan pula, karena memang dalam rasam Quran boleh dua-duanya. Boleh rahmatullah dengan ta marbutah seperti surat Az-Zumar 53. Boleh juga ta mabsutah, ya, rahmatullah dengan ta yang dibuka itu, ya, seperti di surat Al-A'raf 56. Tetapi ya, walaupun dibolehkan dan tidak mengubah arti kedua kata itu rahmat, ya artinya rahmat, tetapi maknanya akan berbeda. Jadi maknanya akan berbeda. Karena Al-Quran itu hingga tata cara penulisan rasam, ya, atau kaidah imla itu yang spesial, yang tidak sesuai mungkin dengan kaidah yang berlaku normal, itu ada pesan, ada makna, ada maksud. Begini, marbutah artinya apa? Terikat, ya. Ya, sesuatu yang terikat itu artinya apa? Terbatas. Dia tidak lepas sebenarnya. Ya, kalau mabsutah dia lepas. Berarti kalau lepas dia tanpa batas, karena dia lepas. Ya, marbutah itu karena dia diikat. Orang terikat itu kan terbatas gerakannya. Kalau dia dilepaskan mabsutah, maka gerakannya menjadi leluasa, menjadi tanpa batas. Itu filosofinya. Jadi kalau marbutah dia terbatas, ya terikat, ya. Kalau mabsutah dia tidak terbatas lagi, karena dia sudah dibuka. Kan kalau sesuatu misalnya air, misalnya kalau kerannya kita kunci, berarti kan airnya terbatas. Atau mungkin kita ya buka sedikit, mungkin airnya tidak sebanyak. Mabsutah, kalau kita lepaskan kerannya, pasti airnya akan mengalir banyak. Itu filosofinya antara marbutah dan mabsutah. Nah, coba kita perhatikan. Di surah Az-Zumar ayat 53 tadi, kenapa rahmatullah itu ditulis dengan ta marbutah? Berarti rahmatnya di sini tidak lepas, tidak tidak terbuka, ya, dalam jumlah yang tanpa batas. Kenapa? Kenapa rahmat di surat Az-Zumar itu terbatas? Karena tanya marbutah. Karena yang dibicarakan para pendosa yang disuruh bertobat. Apa kata Allah? Ya, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu semua. Berarti orang ini berdosa, disuruh bertobat. Karena Allah akan mengampuni dosa mereka, berarti mereka pasti berdosa. Tapi dibuka peluang taubat dan rahmat Allah. Karena ini orang masih berdosa dan dia mau bertobat, ya, dan belum bertobat sebenarnya, masih mau menuju rahmat Allah. Karena itu keran rahmat belum dibukakan seluas-luasnya. Kenapa? Karena mereka masih berdosa. Tapi rahmat Allah akan diberikan kalau mereka mau bertobat. Tapi rahmatnya tidak dibuka selebar-lebarnya. Karena itu rahmatnya marbutah, masih terbatas karena akibat dosa. Karena dosa itu akan membuat, ya, rahmat menjadi berkurang. Atau mungkin pintu rahmat akan ditutup karena dosa. Itu makanya umat Nabi Nuh disuruh bertaubat, ya, istighfar supaya dibukakan keran pintu langit supaya hujan turun. Ya, istaghfiru rabbakum, ya, minta ampunlah kamu kepada Tuhanmu, yursilis samaa alaikum midrara. Kalau engkau minta ampun, maka hujan akan diturunkan. Itu kenapa rahmat masih marbutah, masih terbatas karena mereka masih berdosa. Beda dengan Al-A'raf. Al-A'raf ayat 56, itu yang dibicarakan itu adalah orang-orang yang muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang muhsinin. Orang muhsinin itu siapa? Ini bukan pendosa. Ini orang-orang terbaik. Ya. Karena yang dijanjikan rahmat itu orang muhsinin, manusia terbaik, maka rahmatnya menjadi mabsutah, ya, lepas, terbuka. Karena orang ini kalau, ya, berbuat kebaikan melebihi, ya, batas yang seharusnya, maka rahmat Allah pasti tercurah lepas
tanpa batas. Makanya tanya dimabsutahkan, dilepaskan oleh Allah, seakan-akan rahmatnya pun lepas, tercurah, ya, seluas-luasnya. Karena muhsinin itu adalah orang yang berbuat melebihi yang standar. Itu makanya dalam surah An-Nahl ayat 90, ihsan, orangnya muhsin itu di atas adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil dan ihsan. Berarti ihsan itu di atas adil. Jadi begini, kalau ada orang salat 5 waktu, dijaganya salat 5 waktu, itu dia adil namanya. Karena sebagaimana mestinya memang begitulah tugas kita. Tapi kalau ada orang menjaga tahajudnya, menjaga salat sunatnya, itu namanya ihsan. Kenapa? Dia melakukan kebaikan melebihi yang semestinya. Kalau ada orang, kalau misalnya ada orang bekerja dengannya dan standar gaji orang sehari 200.000, dia bayar 200.000 gaji orang itu, maka itu adil namanya. Tapi kalau dia bayar 300.000, maka dia ihsan namanya. Dia memberi sesuatu lebih dari yang semestinya. Kalau ada orang misalnya ditampar, ditampar orang, lalu dia balik menampar orang itu, sekeras dia menampar, itu boleh. Itu namanya adil. Tapi kalau ada dia ditampar orang, disakiti orang, tapi orang itu dia berikan sesuatu yang baik, misalnya dikasih uang, dikasih hadiah, maka itu ihsan namanya. Jadi ihsan itu adalah orang-orang yang berbuat melebihi batas yang wajar, yang normal, yang standar. Itu makanya siapa yang ihsan, contohnya Nabi Yusuf. Coba baca surat Yusuf ayat 78. Apa kata saudaranya? Inna naraka minal muhsinin. Nanti dalam penjara juga begitu. Ketika Yusuf dicebloskan ke penjara, Yusuf juga dikatakan inna naraka minal muhsinin. Kenapa? Ketika Yusuf disakiti saudaranya, dibuang sampai dia dijual, dan ketika dia sukses, dia tidak sakit hati dengan saudaranya, bahkan memberikan kebaikan pada saudaranya. Ketika Zulekha memfitnah dia hendak memperkosa dirinya, lalu dia dicebloskan ke penjara, maka dia tidak marah dan sakit hati, dia hanya berkata, ya, penjara lebih saya sukai. Inilah bentuk orang ihsan. Nah, kalau orang seperti itu, maka rahmat Allah akan dibukakan. Karena dia muhsinin. Makanya kata Allah, rahmatullah, inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang yang muhsinin. Karena ini orang yang terbaik. Nah, orang kalau terbaik dalam kebaikan itu dia selalu pada level yang paling tinggi, yang paling baik. Maka rahmat Allah akan tercurah. Rahmat Allah tidak akan terbatas. Sebagaimana ya nampak pada kata rahmat yang ditulis dengan ta mabsutah namanya. Ta yang dibuka oleh Allah. Bahkan hebatnya lagi, saking dekatnya rahmat Allah bagi orang yang muhsin. Coba perhatikan redaksinya. Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sebenarnya rahmat itu kan muannas ya. Dia feminim atau perempuan. Jenis katanya perempuan, rahmatullah. Harusnya khabarnya atau predikatnya itu harus mutabakah sesuai dengan rahmat yang feminim atau perempuan. Maka harusnya qaribatun. Secara redaksional ya, ayat ini ya, Al-A'raf 56 ini harusnya bunyinya inna rahmatallahi qaribatun, bukan qaribun. Karena antara mubtada dan khabar itu dia harus sesuai. Kalau mubtadanya muannas dia muannas. Rahmatallahi qaribatun harusnya, tapi enggak. Rahmatallahi qaribun. Kenapa dipotong satu huruf ya tamarbutahnya? Sehingga dia menjadi lebih cepat dibaca. Pokok kalau dibaca qaribatun ada 4 penggalan bunyi namanya. Makta sauti namanya ada 4. Qaribatun 4. Kalau dia pakai tamarbutah supaya mutabakah sesuai dengan rahmat, maka dia 4 ya potongan bunyi. Qaribatun. Tapi enggak, ini qaribun, ada satu potongan bunyi yang hilang. Saking dekatnya rahmat Allah dengan orang yang muhsinin tadi, hingga mengucapkan dekat itu pun sangat cepat. Seperti cepatnya mengatakan qaribun, bukan qaribatun, qaribun. Secepat mengatakan kata qaribun itulah datangnya rahmat Allah kepada orang yang muhsin. Jadi rahmat itu bukan hanya terbuka lebar, bukan hanya banyak, tapi cepat datangnya. Sebagaimana cepatnya mengatakan, ya mengucapkan kata qaribun. Nah, karena itulah
rahmat untuk Nabi Ibrahim itu mabsutah. Jadi Nabi Ibrahim itu diberi rahmat oleh Allah. Rahmatnya itu mabsutah. Penulisannya, coba lihat nanti surat Hud. Ya, surat Hud ayat 73. Apa kata Allah? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Ya, rahmat Allah dan keberkahannya atas kalian semua, wahai keluarga Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya, dan keturunannya, kata Allah, rahmatullahi wa barakatuh. Kata rahmatullah itu ditulisnya mabsutah. Mabsutah itu lepas. Jadi rahmat untuk Nabi Ibrahim itu terbuka lebar. Ya, tercurah tanpa batas. Ya, lepas rahmat untuk Nabi Ibrahim itu sebanyak-banyaknya dikasih. Kenapa Nabi Ibrahim dikasih rahmat dengan mabsutah, ya, dengan tercurah sebanyak-banyaknya? Nah, karena Nabi Ibrahim itu adalah orang yang muhsinin. Kan tadi rahmatullah karibun minal muhsinin. Coba lihat surat As-Saffat ayat 109 sampai 110, ya, surat As-Saffat ayat 109 sampai 110. Salamun ala Ibrahim, keselamatan atas Ibrahim. Kazalika najzil muhsinin, begitulah kami beri balasan kepada orang yang muhsinin. Jadi Nabi Ibrahim itu muhsinin, dan karena dia muhsinin, maka kata Allah, rahmatullahi wa barakatuhu alaikum. Rahmatnya ditulis dalam bentuk mabsutah. Karena muhsinin, rahmat tanpa batas. Karena Nabi Ibrahim itu disebut Khalilullah. Khalilullah itu kan sahabat. Tidak mungkin rahmat kepada sahabat itu tidak tercurah. Nah, karena itulah di akhirat kelak, tidak semua penghuni surga itu dapat rahmat yang tanpa batas. Coba lihat surat Ali Imran 107. Ya, Ali Imran 107. Wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang wajah mereka putih, berseri, maka mereka dalam rahmat Allah. Coba perhatikan rahmatillah di situ, Ali Imran 107. Itu penulisannya marbutah. Rahmatnya diikat, marbutah, dalam tamarbutah. Apa maknanya itu? Ya, tidak semua orang masuk surga lalu mendapat rahmat tanpa batas. Ada batas rahmat. Karena orang ini hanya wajahnya cerah, wajahnya putih. Tapi belum tentu dia muhsinin. Yang rahmat tanpa batas itu kalau dia mencapai level muhsinin. Tapi kalau hanya wajahnya cerah, gembira, dia masuk surga. Dapat rahmat, tapi rahmatnya masih marbutah. Nah, itulah rahasia kenapa dalam Al-Quran itu penulisan kata rahmat boleh marbutah, ya, boleh mabsutah. Tetapi ya, penulisan marbutah dan mabsutah itu ada makna, ada pesan yang hendak disampaikan sesuai dengan konteksnya. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.